Anda sudah mendengarkan tadi Ketua KPU menjelaskan ada 31.276 surat suara yang sudah didistribusikan dan juga diterima lebih awal oleh warga negara Indonesia yang ada di Taiwan. Saya mungkin bisa berikan informasinya. Distribusi pertama adalah pada 18 Desember 2023 di mana PPLN Taipei mengirim 929 amplop suara. Kemudian juga pada tanggal 25 Desember 2023 ini merupakan distribusi kedua mengirimkan 30.347 surat suara. Saya juga akan kembali mengulang apa yang disampaikan oleh Ketua KPU bahwa kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori rusak dan tidak diperhitungkan dalam catatan surat suara dalam formulir C hasil LN Pos. Itu yang disampaikan pada konferensi pers Selasa 26 Desember lalu. Bu Betty, bagaimana kemudian KPU bisa mengkategorikan surat suara ini sebagai surat suara rusak berbeda dengan ketentuan Bawaslu, Bu Betty? Justru ini langkah mitigasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Bahwa ada dugaan, sangkaan bahwa ini akan disalahgunakan, itu kan bisa saja terjadi. Dan memang sudah terjadi dan sudah berkembang di masyarakat. Oleh karenanya, langkah mitigasi ini adalah untuk menyelamatkan adanya tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. KPU berusaha agar peraturan KPU terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara termasuk di pos disesuaikan dengan ketentuan. Yang disampaikan oleh Mbak Putri tadi adalah distribusi logistik dari KPU pada PPLN, bukan PPLN langsung kepada pemilih. Beda lagi ya Mbak Putri, karena surat suara yang kami produksi lalu harus disampaikan kepada PPLN, itu harus disortir dulu, dilipat dulu, dipilah-pilah, baru kemudian dikirimkan lewat mekanisme apakah ini untuk pos, apakah ini untuk KSK, dan apakah ini untuk TPSLN. Itulah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, sehingga memanfaatkan waktu yang ada, logistiknya sudah tersedia, itu yang kemudian disampaikan kepada PPLN untuk didistribusikan kepada pemilih kita di luar negeri dengan mekanisme pos. Nah, Mbak Putri, langkah mitigasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum kalau ada mungkin kejadian, ya ini karena dugaan seperti ini harus kami akan lakukan pemanggilan kepada PPLN. Di mana letak salahnya, apa yang menyebabkan kesalahan, dan seterusnya, itu ada mekanisme pengawasan internal yang dilakukan oleh KPU kepada jajarannya dalam hal ini PPLN. Jadi tuduhan-tuduhan itu belum berdasar karena belum melalui mekanisme dari sisi penyelenggara pemilihan umum, yaitu PPLN. Nah, surat suara yang sudah terkirim yang kemudian tadi disaksikan, sesungguhnya kan itu tidak memenuhi asas langsung umum bebas rahasia oleh pemilih. Jadi pemilih ketika Anda menerima pun nanti apakah early votingnya kapan, ditentukannya kapan, itu kemudian tolong dijaga prinsip langsung umum bebas dan rahasianya. Oleh karena itu langkah mitigasi yang dilakukan oleh KPU yang sudah terkirim tadi untuk tidak disalahgunakan, disalahpahami oleh masyarakat, kami nyatakan surat suara itu rusak sebagaimana yang sudah disampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Jadi langkah mitigasi ini sangat cepat dilakukan sejak kami menerima kabar dari TikTok dalam hal ini, Mbak Putri. Baik, tapi kemudian dari pihak PPLN belum didengarkan keterangannya, belum ada investigasi lebih lanjut, maksud saya Bu, belum ada juga dari tim KPU yang menuju ke sana atau berangkat ke sana? Investigasi awal tidak perlu ada kehadiran fisik kita. Kita sudah bisa video call, kita bisa telepon, bisa WA, dan itu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap teman-teman PPLN. Ketua KPU juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman PPLN. Baik, Ibu bagaimana kemudian menyikapi apa yang dinyatakan oleh Bawaslu juga bahwa surat suara seperti itu dalam kondisi seperti itu tidak termasuk dalam surat suara rusak, Bu? Kami belum menerima surat rekomendasi dari Bawaslu, Mbak Putri. Sampai sejauh ini saya hadir di TV One, kami belum menerima bentuk surat yang disampaikan. Kami baru dengar rilisnya, tapi surat rekomendasi belum diterima oleh Komisi Pemilihan Umum. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita juga akan dengarkan nanti bagaimana pandangan dari perwakilan dari masing-masing pasangan calon, termasuk juga nanti akan ada narasumber lainnya akan bergabung dengan kita, Mbak Titi Anggraini dari Perludem yang juga akan memberikan sorotannya terhadap masalah ini. Kita akan jeda sejenak, kami sudah kembali.